Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar muatan matematika. Dan yang akan kita pelajari yaitu cara mencari FPP dengan menggunakan pohon faktor. Anak-anak sudah paham apa itu FPP? FPP adalah kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Ada 3 unsur ya, yaitu faktor, persekutuan, dan terbesar. Nah, ada beberapa cara untuk mencari FPP, tapi yang akan kita pelajari adalah menggunakan pohon faktor. Untuk jelasnya, kita langsung menuju ke contoh saja ya. Nah, di sini Pak Guru mempunyai 2 contoh, yaitu tentukan FPP dari yang pertama 10 dan 12 dan yang kedua 20 dan 24. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya, simak penjelasan berikutnya. Anak-anak, mari kita jawab bersama. Untuk soal nomor 1, mencari FPP dari 10 dan 12. Kita akan buat faktorisasi primanya dulu menggunakan pohon faktor. Yang pertama dari 10 dulu. 10 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 2. Bisa? Bisa. Ya, karena satuannya genap, maka pasti habis dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? Iya, betul, 5. Sudah selesai apa belum? Sudah, karena hasil baginya sudah menghasilkan bilangan prima, yaitu 5. Jadi, untuk faktorisasi prima dari 10 yaitu 2 dikali 5. Kita tuliskan di sini. Lalu, kita akan mencari untuk bilangan 12-nya. Nah, 12 kita cari faktorisasinya dengan menggunakan pohon faktor seperti tadi. 12 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. Setelah itu hasilnya berapa? 12 dibagi 2, 6. Sudah selesai apa belum? Belum ya, karena 6 ini bukan bilangan prima. Masih kita bisa bagi lagi dengan bilangan prima yaitu 2. Berapa hasilnya? 6 dibagi 2 yaitu 3. Sudah selesai? Sudah, karena hasil baginya sudah menghasilkan bilangan prima yaitu 3. Maka penulisan faktorisasi dari 12 yaitu 2 dikali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2, yaitu 2 kali 2, maka bisa kita tuliskan faktorisasi dari 12, yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Lalu bagaimana mencari FPP-nya? Nah, setelah kita tahu faktorisasi dari 10 dan 12, kita cari untuk faktor yang sama. Ya, faktor persekutuan artinya mencari faktor yang sama. Anak-anak sudah bisa menemukan? Betul, faktor yang sama dari 10 dan 12 yaitu 2, sama-sama memiliki faktor 2. Lalu kita pilih untuk FPP, maka kita pilih faktor yang sama tetapi dengan pangkat yang paling kecil. Mana ya pangkat yang paling kecil? Untuk angka 10, faktorisasinya yaitu 2 tapi tidak punya pangkat ya, atau bisa diartikan 2 pangkat 1. Sementara untuk 12, faktorisasinya 2 pangkat 2. Maka seperti tadi yang Pak Guru bilang, untuk FPP kita cari faktor yang sama tetapi dengan pangkat yang paling kecil.
Iya, betul. Maka FPP-nya adalah 2. Sudah jelas? Ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua kita punya bilangan 20 dan 24. Nah, kita cari FPP-nya bersama-sama. Nah, kita mulai dengan mencari faktorisasi prima dari 20. Nah, 20 habis dibagi. Betul, bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Berapa 20 bagi 2? 10. Nah, 10 masih bisa kita bagi lagi, yaitu dengan 2 lagi masih bisa, yaitu 10 dibagi 2, hasilnya 5. Sudah selesai ya? Maka, untuk penulisan faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 kali 2 kali 5. Karena 2-nya ada 2, maka bisa kita tuliskan, betul, 2 pangkat 2 kali 5. Lalu untuk yang kedua yaitu bilangan 24. Kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2, hasilnya adalah 12. 12 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima 2, yaitu hasilnya 6. Masih bisa kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Selesai ya, karena sudah menghasilkan bilangan prima yaitu 3. Penulisan faktorisasi dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada berapa anak-anak? 3. Maka faktorisasi dari 24 yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Lalu setelah kita ketahui faktorisasi dari 20 dan 24, maka kita pilih untuk faktor yang sama dari 20 dan 24 yaitu betul, yaitu 2. Sama-sama memiliki faktor 2. Untuk bilangan 20 nilainya adalah 2 pangkat 2. Sementara untuk 24 nilainya adalah 2 pangkat 3. Ayo, mana yang akan kamu tulis sebagai FPP? Betul, yaitu yang memiliki pangkat terkecil. Maka FPP-nya adalah 2 pangkat 2, yang berarti 2 kali 2 ya. Hasilnya adalah 4. Jadi FPP 20 dan 24 yaitu 4. Nah, dari 2 contoh itu sudah jelas kan? Nah, anak-anak, setelah Pak Guru menjelaskan bagaimana cara mencari FPP melalui pohon faktor, maka untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar memahami atau belum, Pak Guru berikan latihan soal ya. Ada 3 soal nih. Tentukan FPP dari yang pertama 14 dan 21, yang kedua 15 dan 18, dan yang ketiga 18 dan 24. Pak Guru yakin kalau kalian betul-betul memperhatikan video tadi, kalian akan dengan mudah menjawab latihan ini. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang bagaimana cara mencari FPP menggunakan pohon faktor. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian serta dapat dipraktekkan di rumah. Akhirnya Pak Guru mohon pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.